759. Kita tunggu teman-teman kita yang lain sembari melakukan aktivitas di pagi hari ini. Ini ada 4D Mas Ruzain ya. Ada 4D lagi Mbak Tiara. Ada 4C Amira Okta. Ada 4B Amara. 4A Kansa. Oke, 37 peserta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Pak Krisna masuk ya, anak-anak. Tolong dicek kembali. Salah satu menjawab. Masuk ya? Oke, masuk ya suara Pak Krisna. Ini masuk. Masuk ya? Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak. Oke, alhamdulillah masuk. Hari ini kita akan memulai Zoom hari pertama. Walaupun di sini baru 45 peserta, tapi akan kita awali pertemuan Zoom Bahasa Indonesia dan SBDP pada pagi hari ini. Anak-anak, kita akan melakukan aktivitas ya nanti. Kemudian nanti juga mushafnya disiapkan, juz amanya bisa disiapkan biar nanti bacaannya tidak keliru. Lail nanti akan kita membaca. Baik, kita awali pertemuan hari ini ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu. Oke. Senang bertemu dengan anak-anak kelas 4A, 4B, 4C, dan 4D pada hari pertama pembelajaran bahasa Indonesia. Baik anak-anak, kita akan melakukan aktivitas dengan bernyanyi terlebih dahulu ya. Ingat lagu satu jari kanan, satu jari kiri, digabung menjadi dua, jadi jembatan panjang. Tahu lagu itu ya, tahu ya, kita melakukan aktivitas biar energi kita itu terkumpul. Baik, kita awali hitungan ketiga, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung menjadi dua, jadi jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung menjadi 4, jadi kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung menjadi 6, jadi menara tinggi. Oke. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadi kelinci. Wek. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Mari berdoa. Baik, anak-anak, kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Nanti kita akan berdoa mau belajar, kemudian dilanjutkan dengan Al-Fatihah dan Al-Lail. Kita mulai ya bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsha inna sa'yakum lasyatta wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu malu iza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naron taladda la yaslaha ilal asqa alladzi kazzaba wa tawalla wasayujannabu al atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, semoga dengan bacaan tilawah pada pagi hari ini kelak dapat menambah pahala kita, dapat menolong kita ketika berada di yaumul akhir. Amin. Baik, pada pagi hari ini Pak Krisna akan membahas materi pertama, materi bahasa Indonesia ya. Untuk materi bahasa Indonesia ini pada KD 3.2 mencermati keterhubungan antar gagas. Mohon maaf 3.1 dulu, 3.2 nanti 3.1 mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis maupun teks visual. Ini di kelas 3 tentunya sudah pernah dibahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, gitu ya. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Mungkin kalian juga sudah mempelajari karena kemarin sore Pak Krisna sudah mengirim materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi di setiap bacaan, yang senang membaca ini mestinya di dalam buku itu ada sebuah paragraf, gitu ya. Ada kata ditulis jadi kalimat jadi klausa, ya, kemudian jadi wacana atau jadi paragraf. Di dalam setiap paragraf itu nanti akan ada ide pokok, satu ide pokok dan beberapa gagasan pendukung.
Ya, di dalam kalimat utama ada beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama itu nanti dirangkum menjadi ide pokok, sedangkan kalimat penjelasnya menjadi ide gagasan pendukungnya. Baik, di dalam mempelajari ini tentunya ada tekniknya, ada teknik, ada cara biar kita lebih mudah untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Itu ya. Putus-putus ini ya Mas Azam ya. Ini sebentar. Pak, saya sudah cek ini sudah 4G di sini. Oke ya. Dilanjutkan, Pak Iksan akan mengirim share screen di sini tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, ya ini. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke. Tujuan pembelajarannya mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung, teks tulis dan keterhubungannya. Kemudian menata dan menyajikan informasi yang berupa gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini Mas Nizar nyoret-nyoret jangan dicoret ya. Kita lanjutkan. Bagaimana kuncinya ketika kita ingin mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung ini? Yang pertama, kita di dalam sebuah wacana biasanya ada ide pokok ya. Ide pokok dicari di mana ide pokok itu? Ide pokok dicari dari kalimat utama. Jadi kita harus menemukan kalimat utama terlebih dahulu untuk mencermati gagasan pokok ini. Nih, kalimat utama itu ada di awal paragraf. Ciri-cirinya ada yang di awal, ada yang di belakang, dan ada yang campuran ini. Ada di awal dan ada di belakang. Kalau tataran kelas 4 untuk anak-anak SD sampai kelas 6 biasanya ada di awal ataupun di belakang. Tetapi biasanya kebanyakan berada di awal paragraf. Bagaimana cara mengetahui kalimat utama itu hadir di awal paragraf? Ini ya, yang pertama ada ciri-cirinya. Lihat kalimat kedua. Ini harus hafal ya. Lihat kalimat keduanya. Di kalimat kedua itu nanti biasanya ada repetisi. Kalau kalimat utama itu hadir di awal, di kalimat kedua ada repetisi atau pengulangan. Repetisi itu misalnya seperti ini. SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 mengadakan pembelajaran secara daring. SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 ya, melaksanakan pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom. Nah, ini ada pengulangan kata SD Muhammadiyah Wirobrajan 3. Yang kedua, ciri yang kedua di kalimat kedua itu ada kata rujukan. Kata tunjuk ini, itu, maupun tersebut. Nah, misalnya SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 meraih juara. Sekolah ini memang sering meraih juara di tingkat kecamatan, kabupaten hingga nasional. Nah, ada kata ini, itu ya ciri-ciri kedua. Ciri-ciri ketiga, ada kata ganti orang, ia, mereka, atau nya. Nah, misalnya, Hibram, anak yang soleh. Ia selalu menjalankan ibadah sholat tepat pada waktunya. Nah, di kalimat kedua ada kata ia, kata ganti. Kata ia itu siapa? Menjelaskan tentang Hibram.
Hibram anak yang soleh. Nah, ia, ya itu menggantikan si Hibram. Ia selalu sholat tepat pada waktunya. Nah, indikator soleh apa? Sholat tepat pada waktunya, makan tidak lupa berdoa dan lain sebagainya. Itu ya gampang kalau kalimat utama itu terletak di awal. Ciri-cirinya ada 3 hal. 1, repetisi atau pengulangan. 2, ada kata rujukan, kata tunjuk, ini, itu, tersebut. Kemudian ada kata ganti orang, ia, mereka, atau nya. Nah, ada ciri yang kedua. Ketika kalimat utama itu di belakang, nah, itu biasanya berupa simpulan dengan kata kunci oki, osi. Dengan demikian, oki itu apa? Ada oleh karena itu, Mas Ezat, dihapus lagi. Oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian. Nah, ini ya. Jadi kalau di belakang biasanya berupa simpulan dengan kata apa? Simpulannya oleh karena itu, oleh sebab itu, maupun dengan demikian. Kemudian simpulan berupa penegasan. Kalau menegaskan jadi SD Muhammadiyah Nurul Balazan 3, SD favorit di Yogyakarta wilayah Barat. Nah, ini berupa simpulan menggunakan kata jadi, kemudian bahkan. Itu ketika hadir di akhir paragraf. Nah, tidak menutup kemungkinan kalimat utama itu hadir di awal dan di akhir. Itu ya, bisa di awal dan di akhir. Oke, kemudian ide pokok ini bisa disampaikan secara tertulis maupun tersirat. Jadi tertulis sesuai dengan apa yang ada di situ, yang ada di dalam bacaan. Tapi juga tersirat, kita harus menyimpulkan sendiri menggunakan kalimat kita sendiri. Sama. Oke, kita perhatikan pada share screen-nya Pak Krisna ya. Kalau kita lihat di sini, ini kalimat utamanya ada di mana ini kira-kira? Coba si Mas Hibram lagi. Coba dihidupkan mic-nya dihidupkan. Kira-kira di share screen-nya Pak Krisna ini ada di bagian apa kalimat utamanya? Di awal atau di akhir? Di awal. Di awal. Tandanya apa Mas Hibram? Apa ciri-cirinya? Upacara. Oh, ada upacara adat, ada repetisi ya di sini ya. Upacara adat merupakan bagian adat istiadat sebuah suku. Lihat kalimat kedua di sini. Ada upacara adat. Nah, ini ada repetisi. Oke. Di kalimat berikutnya menjelaskan kalimat sebelumnya. Oke ya. Ini ada repetisi, betul ya yang dikatakan Mas Hibram. Terima kasih Mas Hibram. Nah, lihat kalimat kedua ada repetisi pada kata upacara adat, sehingga jelas bahwa kalimat utamanya terdapat pada awal kalimat. Kemudian kalimat ketiga ada pengulangan lagi. Contoh upacara adat yang ada di Indonesia ini untuk memperjelas tentang upacara adat. Itu ya. Jadi gagasan pokoknya upacara adat merupakan bagian dari adat istiadat sebuah suku. Tepat sekali Mas Hibram. Terima kasih. Mas Hibram Muhammad 4B. Catat dulu. Ini Pak Krisna membuat data ya, anak-anak yang aktif di Zoom ini nanti akan mendapatkan poin sendiri. Hibram 4B. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Ini tadi hasil jawabannya gagasan pokok. Upacara adat adalah adat istiadat sebuah suku. Jadi boleh disimpulkan dengan kalimat sendiri. Kemudian gagasan pendukungnya, tujuan upacara adat, contoh upacara adat di Indonesia. Oke, sekarang paragraf berikutnya. Nih. Upacara adat
Petren Aneo Utanah merupakan upacara adat yang artinya turun tanah. Upacara ini biasanya dilakukan saat bayi berusia 44 hari. Upacara ini bertujuan agar sang bayi tumbuh sehat serta memperoleh keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Upacara adat Petren Aneo Utanah dapat kita temui di Provinsi Aceh. Sekarang Pak Krisna tadi 4B, pengen 4A, kira-kira siapa? Ada? Silakan menghidupkan mikrofonnya, 4A, salah satu. Kansa, wah Kansa ini ya, Kansa. Yuk Kansa, kira-kira ini kalimat utama di mana? Kansa Diafakira. Di awal. Oh, tandanya apa di awal? Coba kamu jelaskan. Ada pengulangan di upacara. Ada? Pengulangan. Selain pengulangan, Kansa, kira-kira apa lagi? Kansa, tak catat ya. Kansa dia. Ayo apa? Apa Kansa? Ada dua ciri. Ya. Ini ya, ada kata ini tepat sekali Mbak Kansa ya, ada di awal. Upacara adat Petren Aneo Utanah merupakan upacara adat yang artinya turun tanah. Upacara ini, betul ada kata upacara ya, pengulangan. Kemudian ada kata tunjuk ini. Sehingga diperoleh ini. Ada kata tunjuk ini pada kata upacara ini, ya, sekaligus ada repetisi pengulangan. Sehingga jelas bahwa kalimat utamanya terletak pada kalimat awal. Begitu juga dengan kalimat ketiga ya. Aduh maaf, ini koneksi internetnya. Oke, kalimat keempat ada repetisi. Upacara adat Petren Aneo Utanah ini untuk memperjelas tentang asal upacara adat. Terima kasih Mbak Kansa ya. Oke, ini gagasan pokoknya. Upacara adat Petren Aneo Utanah merupakan upacara adat ya. Ini hasil jawabannya. Kalau nanti kalian diminta untuk membuat analisis gagasan pokok dan gagasan pendukung, bisa dibuat seperti ini. Yang ketiga, ini masih halaman 4, halaman 5. Aduh, ada telepon ini. Baik, sekarang kelas 4A sudah, 4B sudah, 4C kira-kira siapa ini 4C? Yo, silakan hidupkan mikrofonnya. Siapa? Siapa? Pak putus. 4C, salah satu. 4C siapa? 4C, tak tunjuk aja. Amira Okta. Yo, Amira ini yang muncul di layarnya Pak Krisna. Amira 4C. Amira Okta. 4C. Oke, Mbak Amira. Mbak Amira Okta. Kamu baca itu, kira-kira kalimat utamanya yang mana? Nggak kelihatan gambarnya. Oh, tulisannya nggak kelihatan. Bentar, ini terputus apa? Coba kamu punya buku paket toh, Mbak? Punya. Nah, di halaman 4 paragraf ketiga. Sementara upacara adat sekaten adalah, itu ya. Ada ya? Nah, ya ada di situ. Oke. Yuk, kira-kira kalimat utama hadir di mana? Oke, yuk. Amira Okta 4C. Sementara upacara adat sekaten adalah upacara hari kelahiran Nabi Muhammad. Sementara Ya.
Muhammad SAW bagi umat Islam di Yogyakarta. Oke, berarti kamu menyimpulkan itu ada di kalimat pertama ya. Alasannya Mbak Amira. Ya. Alasannya kenapa kok ciri apa ada di kalimat pertama? Nggak tahu, Pak. Itu di kalimat kedua ada repetisi toh. Ini di kalimat kedua ada repetisinya. Upacara adat sekaten. Di awal kan upacara adat sekaten, kemudian di kalimat kedua mengulang lagi upacara adat sekaten. Itu sehingga jelas bahwa kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Itu ya. Kalimat ketiga juga menjelaskan lagi upacara adat ini. Upacara adat ini apa? Ya upacara adat sekaten tadi. Itu sehingga gagasan pokoknya tepat yang dikatakan Mbak Amira Okta tadi, upacara peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Surakarta dan Yogyakarta. Itu ada di kalimat pertama. Hasil jawabannya seperti ini. Ya, gagasan pokok upacara peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Surakarta dan Yogyakarta, apa itu? Upacara peringatan namanya sekaten, ya. Kemudian gagasan pendukungnya, upacara adat sekaten berlangsung selama 7 hari. Kemudian acara puncak adat ini adalah grebek mauludan. Kemudian pasar malam selama 1 bulan, 1 bulan selama sekaten berlangsung. Terima kasih Mbak Amira Okta 4C. Ini di buku paket halaman 16 dan 17. Yang belum 4D. Siapa ini? 4D. Oh, siapa tadi? Siapa tunjuk tangan tadi? Firlana Bunga. Yo, dihidupkan mikrofonnya. Firlana Bunga. Oke, 10 menit lagi nanti kita off. Firlana Bunga. Ini yang mencoret. Yuk, Firlana Bunga. Gagasan pokok terdapat di awal kalimat. Alasannya. Di kalimat kedua ada repetisi pada kata permain bantengan. Kalimat ketiga ada kata tunjuk ini dalam permainan ini. Oke, terima kasih Mbak Firlana kelas 4A ya. 4D, maaf 4D. Mbak Firlana Bunga. Oke, ini namanya bagus nih. Ada bunganya, berbunga-bunga. Oke, terima kasih Mbak Firlana. Tepat sekali ada repetisi pada kata permainan bentengan. Jelas bahwa kalimat utamanya di awal, kemudian di kalimat ketiga ada kata tunjuk ini ya, dalam permainan ini. Untuk menjelaskan kalimat sebelumnya, begitu pula dengan kalimat penjelasan untuk menjelaskan kalimat sebelumnya. Terima kasih Mbak Firlana. Ini gagasan pokoknya permainan bentengan memiliki sejarah yang unik. Oke. Pokoknya kalimat pertama tadi karena ada pengulangan atau repetisi pada kalimat kedua. Oke. Ini paragraf kedua. Kembali ke 4A yang belum 4A. Yo, boleh. Sebelum 10 menit nanti berakhir ya. Siapa 4A? Yang mau dapat poin 4A, hidupkan mikrofonnya. 4A. Nitisari siap? Tunjuk aja ini. Nitisari silahkan hidupkan mikrofonnya. Silahkan. Nitisari 4A. Oke, yuk Mbak Nitisari. Ini kira-kira kalimat
utamanya ada di mana ini? Di depan. Di depan, oh di depan. Cirinya apa Mbak Nitisari ini kok kamu menyebutkan kalimatnya di depan? Ada kata tunjuk Kata tunjuk apa? ini. Mana kata tunjuk ini? Di kata tunjuk ini. Permainan ini memiliki banyak manfaat. Itu kalimat pertama. Kalimat pertama. Ciri-cirinya dilihat kalimat keberapa, Mbak Niti? Kalimat kedua. Lihat kalimat kedua dibaca apa? Kalimat kedua. Salah satunya yaitu melatih kerjasama para pemain. Oke, terima kasih. Salah satunya ini ya. Oke, lihat kalimat kedua. Ada kata ganti pada kata salah satunya. Nyanya siapa? Nyanya permainan ini, ya toh? Jadi kalimat utama hadir di awal paragraf. Cirinya lihat kalimat kedua. Salah satunya yaitu melatih kerjasama para pemain. Jadi kalimat utamanya pada kalimat pertama, nanti dia itu pada kalimat kedua ada. Suara mama kedengaran nggak? Kedengaran ini, kedengaran. J. Ini ya, jelas ya Mbak Nitisari ya, Nitisara 4A. Terima kasih ini. Kemudian pada kalimat ketiga dan 4 memperkuat penjelasan dari kalimat kedua sehingga kalimat gagasan pokoknya ada di awal paragraf, tepat yang disampaikan Mbak Nitisara tadi. Permainan ini memiliki banyak manfaat. Nah, itu. Hasil jawabannya seperti ini. Ini ada gangguan, ya, yang orek-orek. Cari dulu caranya menghapus. Maaf. Mohon jangan mencoret-coret layar ya. Screen-nya jangan dicoret-coret, jadi mengganggu tulisannya Pak Krisna. Ini halaman 23 dan 24 kita bahas. 4A sekarang anak 4B. Silahkan 4B yang mau menjawab. Siapa ini? 4B. Silahkan bersuara 4B. Cowok-cowok mana ini cowok-cowok? 4B. 4B. Krisnandrio. Oke. Silakan Krisna ini namanya sama dengan Pak Krisna ini. Ayo Mas Krisna ini 4B Krisnandrio. Silakan dikomentari ini untuk halaman 23 dan 24 tentang kalimat utama dan kalimat pendukungnya. Ayo, ini tentang batik ini. Krisnandrio. Nanti ini akan berakhir terus kalian nanti masuk lagi ya anak-anak ya. Yuk Mas Krisna, silahkan berkomentar. Mana tadi? Tidak nemu. Oke, yuk Kris. Menurutmu bagaimana ini? Gagasan batik merupakan kekayaan yang diciptakan oleh UNESCO. Gagasan pokoknya. Batik merupakan salah satu kekayaan sekaligus identitas bangsa Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO itu ya. Kamu memilih itu kenapa? Kenapa kok pilih itu? Alasannya? Analisismu ayo. Repetisinya. Kalimat apa? Mendukungnya repetisi.
Ada kalimat repetisi. Oke, siap. Terima kasih Mas Krisnandio. Tepat sekali ya. Ada repetisinya. Coba kita lihat pembahasannya. Lihat kalimat kedua. Tepat sekali. Ada repetisi pada kata. UNESCO menetapkan sehingga jelas bahwa kalimat utamanya terdapat pada kalimat awal. Terima kasih ya Mas apa? Siapa tadi? Mas Krisnandrio. Oke. Itu kalimat ketiganya juga kata tujuh. Ya, silakan. Yuk. Bentar. Mas. Jadi enggak Mas Krisna? Nih, bukannya itu aku udah dikasih kertas yang sama kayak gitu. Tapi jawabnya enggak. Nih, kertasnya aja sama. Kertas apa? Kertasnya tuh isinya tuh sama Sama ini. yang lagi sekarang gitu. Itu Iya. kan udah ada dibuat di classroom toh. Iya. Memang betul Mas Krisna, terima kasih. Jadi Pak Krisna itu mengirim materi. Jadi yang tidak bisa Zoom silahkan nanti buka di classroom. Yang tidak bisa ikut Zoom bisa lihat di video YouTube. Materinya sama ya toh. Materinya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sehingga pada hari ini kita di sini berdiskusi kan, kita bisa langsung berinteraksi di sini. Misalnya tadi Mas Hibram tadi, oh Pak seperti ini ya. Jadi Pak saya kan tahu, oh ternyata Mas Hibram tahu tentang materi ini. Kemudian Mas Krisna juga tahu tentang materi ini. Jadi memang sudah Pak Krisna kirim di classroom. Pak Krisna mengirimnya hari Ahad kemarin biar kalian bisa memahami dulu kalau kalian tahu tentang gambaran pembelajaran saat ini sehingga bisa mengikuti. Betul ya? Oke, terima kasih. Nah, terima kasih sekali. Kita lanjutkan. Jadi betul yang dikatakan Mas Krisna tadi, gagasan pokoknya batik merupakan kekayaan yang ditetapkan UNESCO. Itu kalau disandingkan dengan kalimat yang asli tadi kan memang agak berbeda karena di gagasan pokok ini boleh kita ubah kalimatnya, tetapi harus sama intinya. Oke, wah Mas Krisna. Ini tadi yang dijawab Mas Krisna ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, hasil jawabannya sudah kita temukan tadi di dalam pembahasan. Kemudian paragraf berikutnya ini paragraf kedua. Tadi Krisna 4B sudah, sekarang 4C. Pak saya ingin 4C. 4C. Yo, siapa 4C? Silahkan bersuara. Hidupkan mikrofonnya, enggak usah ditunjuk. Ada? Untuk analisis halaman 23, 24 nih. Siapa namanya? Mana 4C? Akila. Akila 4C. Akila. Oke. Akila 4C. Absen berapa Mbak Akila? Akila. Iya, Pak. Akila, yuk. Kamu absen berapa kelas 4C? Absen 4. Oke, Mbak Akila, silakan dikomentari itu. Meskipun menjadi warisan bangsa, Gagasan pokok masyarakat bangsa masih ada di masyarakat belum mengenal sejarah lainnya batik di Indonesia. oke. Alasanmu apa ini? Alasanmu kenapa kok menempatkan pada kalimat pertama? Ada kalimat batik di Indonesia. Oke, ya. Betul sekali ya. Ini ada yang bisik ini. Ya, betul Mbak Akila, bagus sekali ya. Ada kata tujuh itu, ada kata apa?
pengulangan di situ ya, batik di Indonesia. Itu ya untuk alasanmu. Coba kita lihat. Lihat kalimat kedua terdapat repetisi. Ya, ini kamu menyampaikan, Pak, itu ada repetisinya itu ya. Karena kan kalau untuk mengetahui kalimat utama hadir di awal kan ada 3 ciri, itu harus hafal. Karena materi ini nantinya sampai kelas 6 itu akan hadir terus. Materi ini akan hadir. Nah, ini ya, ada repetisi, terdapat repetisi yaitu pada kata batik di Indonesia. Kemudian kalimat ketiga menguatkan dari kalimat kedua dengan kata pada zaman dahulu merujuk pada kerajaan Majapahit, itu ya. Kemudian kalimat ketiga pengembangan dari penjelasan kalimat sebelumnya. Gagasan pokoknya, masyarakat belum mengenal sejarah lahirnya batik di Indonesia. Oke, ini hasil jawabannya. Ini ya gagasan pendukungnya. Ada 3 gagasan pendukung. Jadi ketika kamu menuliskan gagasan pendukung, tuliskan semuanya yang ada di situ. Jangan hanya dituliskan satu saja. Biasanya di dalam sebuah paragraf ada 1 kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Dengan kata lain, ada 1 gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. 4D. Silahkan 4D yang mau mengomentari materi ini. Yuk. Ada enggak ini 4D? Silahkan 4D bersuara. Siapa ini? Nafur. Nafur Razan. Nafur Razan. Oke, silahkan 4D Nafur Razan berkomentar pada paragraf keberapa ini? Ketiga. Kalimat utamanya itu kamu tentu memiliki batik. Yuk, Nafur. Ya, Yuk, silahkan. Kamu komentari kalimat utamanya di mana ini? Alasannya apa? kalimatnya kamu tentu bayarkan mahal Bu itu. Ratusan juta. Kamu tentu memiliki batik itu ya, dengan alasan ada di awal paragraf. oke. Alasannya ada repetisi kah? Ada kata tunjuk kah? Ada repetisi di kalimat. Oke Dan ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Terima kasih Mas Nafur ya, kelas 4D. Ya. Oke, ya, betul. Terdapat repetisi, ada kata batik di situ ya. Ada jenis batik ini. Kemudian kalimat keempat, 5 dan ke-6 menjelaskan batik secara spesifik, secara lebih jelas lagi. Oke, terima kasih. Betul, jadi kalimat utama mengandung gagasan pokok. Kamu tentu memiliki batik. Semua punya batik mesti. Siapa yang tidak punya batik? Tidak ada. Karena pakaian ini sudah isinya semua orang mesti memiliki untuk pakaian batik ini. Oke, terima kasih. Gagasan pokoknya, kamu tentu memiliki batik dengan 5 gagasan pendukung. Jenis batik yang kamu miliki kan ada banyak. Ada parang, ada lungdungan. Wah, ini Mister Didi ahlinya tentang batik ini. Besok bisa ditanyakan kepada Mister hari Kamis kalau tidak salah. Oke. Kemudian batik cetak lebih digemari oleh masyarakat karena harganya lebih murah tentunya ya. Batik tulis merupakan batik yang sesungguhnya. Ini prosesnya lama dan harganya mahal. Setiap motif batik tulis memiliki sejarah dan filosofi tersendiri. Itu gagasan pendukung. Berikutnya, tadi 4D, kembali ke 4A. Ini siapa 4A? 4A. Weh, ini 4A. Silahkan 4A, siapa? Ya, Pak. Yuk, siapa namanya? Sebutkan. Nama-nama.
Namanya siapa tadi? Dan Nama absen. Saya tak cari kok enggak nemu yang ngomong. Yuk silakan Mas. Langsung komentar Mas. Hilang. 4H hilang. Ayo 4A siapa tadi? Nathan ini mungkin. Nathan 4C, 4A. 4A, ayo 4A dulu Nathan. 4A maaf. Dia resen nih Nathan. Nathan mau tanya apa? Dia resen. Silakan Nathan, hidupkan mikrofonnya dulu. Nathan. Ada yang ditanyakan? Enggak. Nathan. Oh enggak. Kamu resen ya tadi. Oke. Siapa ini 4A? Ayo, aduh. Nanti waktunya habis ini. Laptopnya apa? Kalau di rumah ini Pak Kisah nggak bisa langsung lihat semua, jadi harus satu-satu. Kansa sudah. Yang lain Kansa semangat sekali. Kamu tak kasih centang 2 Kansa. Semangat sekali biar Pak Krisna lihat yang lainnya juga. Mbak Kansa ya. Enggak apa-apa. Terima kasih sudah semangat Mbak Kansa. 4A yang belum. Tunjuk aja kalau gitu. Azam. Silakan Azam. 4 atau Azam? Ya. Buka mikrofonnya. Pojokan itu diklik. Gambar mikrofon. Azam. 4A. Silakan kamu komentari itu. Bacaan halaman 23 paragraf terakhir. Itu kalimat utamanya di mana? Dan penjelasannya apa? Apa, Pak? Kalimat utamanya yang mana itu Mas Azam? Di halaman 23 itu sudah tak kirim di share screen-nya. Tak tunggu. Dan teman-teman menunggu. Kalimat Azam. Dia ayam. Mana ayam? Komentar ayam. pakai tulis maksudnya gitu. Asli Indonesia itu batik tulis. Itu tuh Pak. Oke. Alasannya apa? Alasannya apa? Kenapa kamu kok milih kalimat satu? Ayo Jam. Oke Jam, karena ada repetisi toh itu penggunaan batik penggunaan batik tulis yang merujuk pada penggunaan batik asli Indonesia itu loh. Iya dah. Jadi gagasan pokoknya semestinya kita menggunakan batik tulis. Semestinya kita mulai menggunakan batik asli, yaitu batik Indonesia, batik tulis itu ya, kita lebih singkat lagi. Terima kasih Mas Azam ya sudah menentukan. Nanti dipelajari lagi materi yang Pak Krisna kirim itu, dibuka lagi video YouTube-nya. Itu ya. Berikutnya, nih di sini ada 1 gagasan pokok, kemudian ada 2 gagasan pendukung. Penggunaan batik tulis merupakan wujud pelestarian budaya bangsa. Yang kedua, penggunaan batik tulis merupakan bentuk penghargaan kita terhadap batik beserta para pembatiknya. Oke, demikian pembahasan materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian silahkan baca gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bacaan lestarikan batik wujud cinta tanah air dalam buku paket tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, halaman 23. Kemudian ingat, setiap paragraf terdiri dari 1 kalimat utama,
dan beberapa kalimat penjelas. Maka jumlah kalimat penjelas harus ditulis semua. Tadi sudah tak sampaikan ya, Mbak Aufa, Mas Enindito. Nah, itu ya, harus dituliskan semua. Kemudian untuk latihan, nah ini, untuk latihan, kamu dapat membuka buku paket halaman 33 dan 34. Nih, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam peta pikiran. Apabila memungkinkan, kamu dapat mengerjakan langsung pada lembar jawab yang sudah dikirim melalui Classroom. Tetapi jika tidak bisa, kamu bisa tulis di buku tulis, kemudian dikirim melalui Classroom. Jangan dikirim melalui WhatsApp. Pak Isna tidak menerima tugas dari WhatsApp karena akan tertumbuk dan hilang nanti. Ya, dikirim melalui Google Classroom. Insya Allah sudah bisa. Sudah beberapa tahun ini ya mengirim tugas. Di kelas 3 sudah pernah. Sekarang di kelas 4 nanti semua tugas dikirim melalui Google Classroom. Nah, ini nanti seperti ini untuk tugasnya, gagasan pokok, gagasan pendukung di halaman 33 dan 34. Itu KI 4 untuk EZ nulis apa? Itu KI 4 ya. Jadi disilahkan nanti kalian mulai mengerjakan, kemudian segera dikirim, jangan ditunda-tunda karena apa? Karena kalau kalian tunda-tunda, biasanya spotlight dulu. Nah, oke. Kalau kalian tunda-tunda, biasanya menumpuk. Kalau menumpuk nanti kalian malas untuk mengerjakan tugas berikutnya. Jadi, waduh Pak, sudah tugas lama sampai lupa. Jangan sampai tidak mengerjakan tugas ini. Itu ya anak-anak ya, cukup jelas tugas hari ini ya. Kamu langsung action nanti hari ini, kamu buat kalimat utama, kalimat penjelasnya, gagasan pokok, gagasan pendukung. Kemudian bisa kalian foto dan kirimkan melalui Google Classroom yang dikirimkan. Adakah yang ingin ditanyakan untuk materi bahasa Indonesia? Ada? Ada enggak? Kalau enggak ada untuk bahasa Indonesia kita cukupkan ya. Aku. Oke, silakan. Siapa namanya? Siapa nih? Sebentar. Yuk, silakan. Yang apa? Tanya, silakan bicara. Yuk. Pak, aku tuh kan Krisna. udah ngerjainnya dari, aku tuh udah ngerjain tugasnya tuh dari semalam. Buka itu aku langsung kerjain. Nah, aku jawabnya tuh di buku tulis coret-coretan dulu. Nah, habis karena aku udah dapat kertasnya ini jawabannya disalin ke sini. Ya, boleh. Kertas. Boleh disalin ke kertas itu. Atau yang kalau dicoret-coretannya tulisannya rapi, Pak Krisna bisa membaca, kamu foto itu langsung dikirimkan boleh. Catatan ya, Pak Krisna bisa membaca. Jangan sampai nanti kamu kirim urat-uratan Pak Krisna bingung, nanti malah nilainya jadi tidak maksimal. Itu ya Mas Krisna ya. Jadi ditulis rapi kalau coret-coretanmu sudah rapi. Biasanya sudah bentuk rapi itu kamu boleh mengirimkannya. Itu, terima kasih Mas Krisna. Ada yang lain tidak? Ada, Pak. Yuk, silakan. Ada enggak? Oke, sudah ya. Oke, kita. Silakan. Yuk, siapa ini? Tugasnya dikumpulin hari apa sampai hari apa? Batas waktu. Kalau bisa seminggu ini, kalau bisa seminggu. Pertemuan besok sudah tidak lagi. Pak Krisna nanti akan ada tugas berikutnya. Gitu ya. Oke. Kalau bisa seminggu ini, jadi tak kasih waktu seminggu, cukup panjang waktunya. Itu besok Pak Krisna tagih lagi siapa yang belum mengumpulkan, gitu ya Mbak
Naura Salihah Prajuda 4D. Terima kasih. Ya. Oke. Jadi untuk tugas ini Pak Krisna ulangi, waktunya hanya 1 pekan, 1 minggu. Jangan sampai biar kamu langsung lunas itu nanti kegiatan hari ini kamu langsung kerjakan. Terus kok garap, mau kirim besok hari Selasa boleh, Rabu boleh, Kamis boleh, Jumat boleh, Ahad ya boleh. Tetapi kamu sudah ngerjakan. Tapi karena apa? Sebentar. Tapi kenapa? Karena besok ada materi yang lain. Oke. Siapa yang mau tanya? Nathan, silakan Tan. Siapa yang mau tanya? Yuk. Enggak. Oh, enggak. Oke. Siapa tadi yang mau tanya? Halo. Nilai. Pak Kris. Yuk, silakan. Pak Kris. Yuk, silakan Mas Majid. Kalau ngambil buku paket hari ini boleh nggak ya? Mau, ambilnya kan diaturan besok. Tapi kalau mau hari ini ngambil, silahkan langsung menemui Bu Rosi di perpustakaan. Tetap dengan protokol ya. Oke, boleh. Ya, nanti ada tugas yang sudah kami siapkan di perpustakaan. Terima kasih Mas Majid. Ya. Oke. Baik, kalau enggak ada, kita tutup ya. Terus nanti kita masuk lagi di materi SBDP, paling hanya 15 menit. Untuk SBDP-nya 15 menit hanya pengantar saja nanti berkaitan dengan materi SBDP. Materinya tentang tari sudah Pak Krisna sampaikan. Kita, ya silakan. Silakan siapa? Tugasnya diambil di perpustakaan. Tugasnya, buku, maaf. Itu tadi yang ditanyakan Majid, buku paket. Ya, buku paket ya, Cahayu ya. Oke, buku paket. Tugasnya ada di Classroom sudah ada. Dan di buku paket halaman, sebentar. Nih tak kasih lihat. Halaman 3334. Oh, ada di sini 34. Nah, kamu mau kerjakan di buku itu juga boleh, terus kirim. Tapi catatannya tulisannya harus terbaca biar Pak Krisna membaca tidak kesulitan. Oke, terima kasih. Oke. Ini Mas Jafir, Galaxy Jafir. Oke, kita syukuri pada pertemuan bahasa Indonesia dengan lafal hamdalah bersama. Nanti masuk lagi taklif ya, taklif, kemudian masuk ke SBDP. Jam berapa, Pak? Ini langsung saja, langsung. Taklif biar langsung aja. Langsung ya. Ini sebentar tak lihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, langsung gabung. Ini tak end for all dulu. Langsung gabung ya, jangan pergi-pergi.